Halo semuanya, selamat pagi. Kita lanjutkan pembahasan kita di mata kuliah perancangan percobaan minggu ke-6. Kita membahas chapter 3. Jadi chapter 3 itu adalah comparing two entities. Jadi kita membandingkan dua dua ya bebas ya, dua entities kayak dua metode, dua material dan sebagainya. Ini bagian pertama. Nah, adapun nanti ada 3 distribusi yang akan kita bahas kali ini. Ada nanti eksternal, kemudian internal, sama randomization. Oke, kita langsung masuk ya. Nah, di sini ada reference distribution, test, sama confidence interval ya, tapi kita belum masuk. Nah, jadi pada pembahasan kali ini kita akan membandingkan atau mendiskusikan permasalahan jika membandingkan dua entities secara eksperimental dan menentukan apakah yang kita dapatkan itu biasa ataupun jarang untuk didapatkan atau kesempatannya itu kecil atau besar gitu ya. Nah, mengingat pentingnya pertanyaan mengenai sesuatu pilihan yang relevan dari reference distribution dengan membandingkan tampak perbedaan dan juga penggunaan randomization, blocking, dan graphical test. Jadi intinya itu kita akan melihat nanti perbedaannya, apakah sesuatu itu perbedaannya signifikan atau enggak. Kalaupun signifikan, dari mana kita tahu itu signifikan? Nah, jadi ya seperti genuine difference sama difference due to change ya. Nah, ini kita bahas Parsnip plan lagi. Jadi ada dua tipe ya. Mungkin ya aku nggak tahu dia tipe apa sebenarnya, tapi pokoknya ini tipe dari Parsnipnya. Jadi mungkin ya bisa jadi metode penanaman atau metode apapun itu. Jadi dilakukan pemasakan atau cooking selama 10 menit dan kita lakukan lihat kekerasannya gitu ya. Nah, di sini dilihat type A dan type B seperti ini. Nah, ataupun contoh lainnya ini ada hardness dari heat treatment ya. Jadi ini ada perbedaan segini nih jika kita lakukan media quench-nya beda, satu dengan water, satu lagi dengan air, satu dengan air, satu lagi dengan udara aja. Nah, perbedaan yang ini nih dari mungkin ini 9 ke 12 ini signifikan nggak perbedaannya tadi? Adapun dari misalnya contoh lain ada dari industrial experiment. Ada kita pakai data dari metode A dan metode B, yieldnya itu 8, yang A itu 84,24, yang ini 85,4. Jika kita dapatkan deltanya 1,3. Dan pertanyaan metode A dan metode B ini hasil yieldnya itu signifikan nggak sih beda 1,3 ini? Nah, ataupun kita dapat lakukan plotting berdasarkan time order. Ini proses A, ini proses B. Ini didapatkan ada 10 kali kan, 10 data. Nah, kita lakukan kita plot rata-ratanya yang garis solid ini, yang warna hitam ini. Kemudian yang proses B demikian. Nah, kemudian juga ada historical data. Jadi historical data itu dapat nanti kita dapat menggunakan external reference distribution dengan historical data ini. Nah, itu bagus juga kalau kita punya historical data ini. Cuma kita lihat. Jadi ini ada 210 observasi sebelumnya yang didapatkan dari industrial process ini menggunakan metode A. Ya, kita lihat ini ada banyak banget gitu ya. Nah, ini pun bisa nanti diplot juga. Nah, nanti hasilnya itu kan ada sequence 1 sampai 210 dong, kan ada 210 data. Kita akan plot dia per 10 data gitu. Kebayang nggak sih, misalnya data 1 sampai 10 kita rata-ratakan, dikurangkan rata-rata 11 sampai 20. Nah, kemudian data 2 sampai 11 dirata-ratakan, dikurangkan data 12 sampai 21 gitu seterusnya sampai data ke 210 didapatkan. Kemudian setelah kita lakukan akan didapatkan data seperti tabel berikut ini. Nah, jadi karena ini sebutan adalah sampling distribution from the average tadi ya, karena kan kita melakukan penghitungan setiap 10 data gitu ya. Nah,
Karena itu kita dapat melakukan external reference distribution. Kan tadi kita tahu 191 data yang kita dapatkan, perbedaannya setiap 10 observasi ya. Nah, kalau kita plot, kita sebenarnya tahu si 1,3 lebih dari 1,3 itu ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Hanya ada 9 data. Jadi kalau 9 data, 9 dibagikan 191 itu kan sebenarnya 0,047 atau dikalikan 100% dia 4,7%. Kalau teman-teman lihat yang diwarnain merah ini dia yang lebih dari 1,3, 1,47, 1, ini berapa nih? 7, 8 dan terakhir 9 nih ya. Nah, tapi permasalahannya ini tes ini adalah data independen ya, karena juga datanya historical dan dapat menggunakan ketika kita menggunakan external reference distribution itu kita harus memiliki extensive set path of data. Nah, jadi agak susah sebenarnya kita dapatkan data historical data yang bagus, tersimpan rapi dan benar ini. Jadi sebenarnya agak sulit dilakukan external reference distribution dari historical data ini. Maka dari itu kita gunakan use sampling. Use sampling itu berarti kita pakai internal reference distribution atau nanti t-student. Nah, biasanya ini untuk tugas akhir mahasiswa ya kita pakai biasa internal reference distribution. Jadi kita lakukan random sampling dari dua populasi. Misalnya ini ada metode A, ini metode A, ini metode B. Dari kayak banyak banget itu kita cukup 10 aja ambil sampelnya. Nah, ini kita dapatkan 10 sampel, ini kita dapatkan 10 sampel. Nah, kemudian kita lihat ini dia plotnya, kemudian plotkan seperti ini. Kemudian mereka pasti same variance-nya, variansinya sama tapi difference only in mean. Ya, karena memiliki data yang sama tapi rata-ratanya dapat berbeda gitu ya. Nah, kita lihat reference distribution based on random sampling model. Nah, suppose for the instance example that you had no external. Nah, kita nggak punya had no external reference distribution, and the only data available were the two set of 10 yields obtained from method A and B. Jadi kita punya 10 sampel A, 10 sampel metode A, 10 sampel metode B. Nah, kita dapat mengasumsikan ini adalah random samples from population yang diperkirakan sama bentukannya, and in particular the same variance sigma square, but with possible different. Jadi kalau variance itu sama sebenarnya, tapi difference in mean-nya dan rata-ratanya yang beda. Kemudian kalkulasi dapat dilakukan. Jadi ini kita lihat. Jadi ada 10 metode A, 10 metode B. Ini yield-nya dapatkan rata-ratanya, yield bar. Ini juga dapatkan yield bar. Ini dia dapat kita 1,3 tadi. Kita tahu NA itu 10, NA itu 10, NB 10. Maksudnya NA itu apa? Adalah banyaknya data yang diambil sebagai sampling. Ini kan 10 ya. N ini berarti N 10. Nah, kita kan tahu kalau misalnya the variance of the calculated average will be ini kan. Variance sama dengan sigma kuadrat per NA. Dan yang B ya sigma kuadrat per NB ya. Kita ingat remembering sampling distribution di video sebelumnya, dapat dilihat ya. Nah, yaudah, jadi kalau misalnya kita harus pastikan juga dia distributed independently, sehingga kita dapat mengatakan V sama dengan YB, variance YB min YA sama dengan sigma square per NA ditambah sigma square per NB. Nah, kita keluarkan sigmanya 1 per ini kan. Nah, kalau misalnya kan kita tahu sebenarnya kalau sigma variance gimana ya caranya? Ini nih. Nah, sebenarnya kalau variance itu kuadratnya standar deviasi kan gitu kan. Nah, kita dapat lihat berarti kalau standarnya kita pengen nyari standar deviasi dari variance. Nah, berarti kan kalau sigma itu berarti tinggal akar dari si F aja kan. Nah, makanya kita lakukan ini. Nah, ini sebenarnya untuk dapatkan sigma ya.
Nah, jadi kalau misalnya kita masih ingat nilai Z ya, Z itu kan sama dengan Y atau X min mu atau min per sigma. Kita udah tahu sigmanya, Y-nya udah tahu juga min, karena tahu kita Y bar min Y bar B, Y bar A dikurang eta itu, jadi kita dapat true population difference ya, tahu deltanya itu mu B, bukan mu ya, delta sama dengan eta B dikurang eta A atau min B dikurang min A. Jadi kita dapatkan nih di sini. Nah, ini kita bisa sebut sebagai T. T sama dengan berarti sama aja YB min YA ini per delta, tapi sigma itu kita sebut sebagai S. S 1 per NB tambah 1 per NA. Dari sebenarnya itu ya sigma aja gitu ya. Oke. Dan probability itu dari nilai Z nih. Jadi standardized normal deviate atau unit normal deviate ini harus diingat ya. Z sama dengan, ya ada orang sebutnya Z sama dengan X min mu per sigma juga nggak apa-apa ya. Pokoknya ini ya artinya min ya. Ini it's also same. Nah, kemudian kita dapat lakukan kehadiran YB min YA itu 1,3, kemudian S itu ketika dihitung ya dapat 1,47, maka sebenarnya kita dapat lakukan perhitungan T0. T0 itu 1,3 dikurang eta 0 per 1,47, makanya tadi kita butuhkan dia null hipotesis kan. Null hipotesis itu artinya nggak ada perbedaan antara populasi A dan populasi B, sehingga jika minnya itu di min eta B dikurang eta A itu sama dengan 0. Jadi kita masukkan ini sama dengan 0, kita dapatkan hasil T0 itu 0,88. Nah, 0,88 itu nilai T itu kita bisa lakukan pengecekan probabilitas dia pada tabel B1 di halaman 613 di buku referensi kita. Nah, pakai dengan cara interpolasi. Jadi kita tentukan dulu nilai V atau nanti derajat kebebasannya. Jadi kan kita punya data 10 metode A, 10 metode B. Berarti kan 10 min 1, 10 min 1. Jadi totalnya 9 tambah 9, 18. Atau ya total data A, total data B dikurang 2 gitu ya. Kita dapat V ini di 18. Kemudian kan kita tahu tadi kita dapatnya 0,88 ya. Ini T0-nya itu 0,88. 0,88 kan ada di antara 0,257 sama 0,628 sama 0,33 kan, pakai interpolasi. Nanti didapatkan ya caranya kayak gini. Nanti mungkin teman-teman bisa lakukan sendiri, dapat 19,3 tapi digenap 19,5. Ya itu dengan null hipotesis tadi kita nganggapnya si eta A sama eta B itu sama, tapi ada alternatif hipotesisnya. Jika kita temukan dia lebih dari 5%, maka H0 itu ditolak. Jadi kita dapat lakukan metode lainnya gitu ya. Kemudian kalau dia lebih kecil atau rare dia muncul, itu H0 itu jadi kalau the probability is greater than 5%, jadi jika probability itu lebih besar dari 5%, maka si H0 itu kita terima. Ya. Sebentar ya. Takut salah menjelaskannya. Kita cek dulu di satu lagi. Oke, sama ternyata. Ya, jadi kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya kita dapatkan hasilnya tadi di bawah 5%, maka H0 atau hipotesis 0 kita itu dapat kita terima. Jika lebih besar ya. Nah, kemudian H1 kita tolak ya. H1 itu berarti alternatif hipotesis kita eta A lebih kecil daripada eta B, itu ditolak. Tapi jika probabilitasnya itu kurang atau sama dengan 5%, maka H0 tadi eta A sama dengan eta B itu ditolak, tapi eta A lebih kecil dari eta B itu diterima gitu ya. Cara ngejawabnya berarti kalau dalam konteks ini dia berarti lebih kan, greater kan, berarti H0 is accepted, jadi null hypothesis diterima. Nah, jadi kita compare external reference distribution sama internal reference distribution.
ditemukan dengan data yang sama di 1,3, tapi ada perbedaan ya, 4,7% sama 19,5% probability-nya, padahal dari data yang sama. Apa yang menyebabkan hal ini terjadi? Ternyata karena kita pakai yang internal reference distribution itu, kita menggunakan kan data yang kecil, small serial. Karena data kecil itu ada nanti kecenderungan untuk terjadinya autocorrelation, atau karena observasi itu berdekatan, ada jadi kecenderungan dia saling ada keterkaitan gitu ya. Nah, ditemukan ternyata ketika perhitungan volume liquid product setiap batch-nya tadi, jadi gini, jadi ngehitungnya itu pas dia pipes-nya itu ada sisa di pipe-nya itu loh, kita hitung. Nah, sisanya itu sebenarnya akan ditemukan di perhitungan besoknya gitu, karena pas didorong kan sekalian sama yang sisa-sisa sebelumnya. Nah, itu jadi secara nggak langsung adalah keterkaitannya gitu, tergantung datanya kayak mana, jadi nggak independen datanya. Nah, jadi terjadi autocorrelation sehingga terjadi adalah discrepancies, larger discrepancies. Nah, sekarang kalau kita tahu now students T itu appropriate and random sampling hypothesis that error are not correlated. Jadi error itu are independent distributed. Jadi nggak boleh ada kayak tadi itu salah jadinya. Sehingga dari gambar 3.5a itu memiliki spread dan a corresponding scarcity distribution. Student t-test in this case give the wrong answer because it assume that the errors are independently distributed, padahal sebenarnya enggak gitu. Sehingga dapat kita simpulkan, using student t-test, kita mengasumsikan error itu harus independently distributed. Tapi kita tahu tadi datanya itu autocorrelated itu enggak independent, not independent, sehingga asumsi awal salah, wrong answer. Itu kesimpulannya. Sehingga terjadi dilema ketika kita melakukan sesuatu itu, kita nggak punya data eksternalnya atau historical data yang banyak, jadi kita nggak bisa melakukan external reference distribution. Nah, tapi kita misalnya NIID ini nggak terpenuhi. NIID itu apa sih? Adalah normally, identically, dan independent distributed. Nah, jadi kalau misalnya itu nggak terpenuhi, kita bisa pakai namanya randomized distribution. Jadi kayak gini dia skemanya. Kalau misalnya NIID tidak terpenuhi, kita bisa pakai use external reference distribution, tapi kita membutuhkan extensive historical data, dan ini kadang susah. Kalau misalnya ini nggak terpenuhi, kita bisa pakai ini ya. Kita use randomization distribution. Jadi ya sebenarnya perhitungannya lebih rumit aja. Need more tedious calculation. Jadi sedikit mengenai NIID, normally, identically, dan independently distributed. Jadi independent, one outcomes does not depend on the other outcome. Jadi ya kalau misalnya contohnya pakai yang kelereng ini, kita ambil kelereng merah, biru, hijau, dan lain-lain, kita ambil nggak mempengaruhi yang lainnya gitu. Jadi dia independent. Kemudian identical, every sample come from the same distribution. Oke, itu harus identical ya. Kemudian random variables x1, x2, dan xn are independent and identically distributed if all xi are mutually independent and they all have or belong to the same distribution. Jadi intinya distribusi mereka sama gitu ya. NIID normally, identically, and independently distributed. Nah, kita lihat contoh berikutnya. Jadi ini ada di tomat. Jadi ada tomat ya. Misalnya ada penanaman tomat di mana? Di Lembang contohnya. Pakai metode A dan metode B. Jadi ada 11 data gitu kan. Masing-masing misalnya ini dalam kilogram ya, yield-nya gitu kan. Yang A itu ada 5 data, yang B itu ada 6 data. Kemudian rata-ratanya sekian, 20,84 kilo metode A, metode B 22,53. Terjadi ketika kita cari deltanya 1,69 ini sebenarnya significantly big enggak ya? Nah, oleh sebab itu kita lakukan randomization. Berarti kan kita punya sebenarnya 11 kali arrange kan, kayak data kita randomnya bisa 11 faktorial kan. Nah, 11 faktorial dibagi 5 faktorial kali 6 faktorial, ada 462 cara yang dapat
dilakukan untuk meletakkan 5A dan 6B ini pada 11 kali percobaan, dan tidak ada allocation could equally will have been chosen. Ya. Jadi intinya dari 11 tadi kita bisa 462 kali arrangement gitu ya. Nah, ya ini caranya ya kayak gini ya untuk mendapatkan 462 itu. 11 faktorial. Oke deh. Ya gini, kan 11 faktorial, 5 faktorial, 6 faktorial. Berarti 11 kali 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 faktorial dibagi 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 6 faktorial. Ini mati kan? 5 ini 2. Ini mati 2. 4 sama ini tinggal 2. Ya. Kemudian ketika dihitung ini 462. Oke. Nah, kemudian kan kita lakukan nih yang pertama yang A dulu ya. Yang A, kemudian ini percobaan kan ada 11 kan, berarti sampai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Jadi masing-masing kan ada 462 kemungkinan kan. Kemudian kita cari yieldnya masing-masing nih. Yieldnya masing-masing banyak. Kemudian akan kita temukan 154 probabilitas dia lebih dari 1,69 gitu ya. Nah, probability-nya berarti berada di sini. Dan ya sebenarnya kan bisa kita cari dari randomization distribution ini, tapi ya agak ribet gitu kan. Kalau misalnya kita pakai T distribution ya lebih simple. Caranya kita tahu ini kan kita tahu 1,69. Ini kita asumsikan kan tadi dia ini null hipotesis kan. Gak ada perbedaan A sama B, berarti ini 0. Ini kemudian ini dapat 3,82 setelah dihitung. Kemudian T-nya 0,44. Kita cari nilai V-nya itu 9 derajat kebebasan. Masuk cari 9 di antara 0,44 itu di mana? Di sini kan. Pakai interpolasi kita dapatkan 34%. As compared with 33% dari randomization test, hanya beda 1%. Tapi dia tetap pakai dia kernel if the probability greater than the 5%. Nah, ini kan berarti 34% ya, berarti greater ya. Oke, jadi in this example, result that obtained in IID theory is very close to that found from the randomization distribution, a scale T distribution with the standard error YB/YA. Okay, the randomization test frees you from the assumption of independent error as well as the assumption of normality. Ya, seperti itu ya. Tapi ya kalau ada syarat NIID itu baru kita pakai T distribution ya, atau internal reference distribution. Ini contoh-contohnya, mungkin ini di video terpisah ya kalau aku rajin. Ya mungkin itu aja pembahasan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, thank you.